Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, fi majlis kitab Syarhul Ainiyah masih melanjutkan syarah daripada qaulil Imam Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa bi Hanifah al-Imam wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad al-Mutamanna'i ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa kana yaqul ana fi barakati da'watin sadarat min al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ja'a Ismail bin Hammad bin Abi Hanifah annahu qala ana Ismail bin Hammad bin Nu'man bin Thabit bin Nu'man ibnul Marzaban min abna'i Faris al-Ahrar wallahu ma wada alaina rikun qattu. Wa kana yaqul, dan al-Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, ana fi barakatin, aku berada dalam sebuah barokah. Fi barakati da'watin, aku berada dalam sebuah barokahnya doa. Sadarat minal Imam Ali bin Abi Thalib, doa yang keluar dari lesannya al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kealiman beliau, keberkahan beliau, kemanfaatan beliau itu, beliau mengatakan bahwa ini semua adalah barokahnya doa daripada sahabat Ali. Bagaimana ceritanya nanti akan dibahas di sini. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa hubungannya Al-Imam Abu Hanifah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib? Wajah Ismail bin Hammad bin Abi Hanifah, dan juga ada sebuah riwayat dari Ismail bin Hammad bin Abi Hanifah. Dan juga diriwayatkan dari Ismail bin Hammad bin Abi Hanifah, itu cucunya Imam Abu Hanifah, namanya Ismail bin Hammad bin Nu'man, dan Nu'man itu adalah Abu Hanifah nama aslinya. Ismail bin Hammad bin Nu'man, Nu'man ini adalah Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Nah, Ismail cucunya Imam Abu Hanifah itu annahu qala, beliau mengatakan, ana Ismail bin Hammad, aku adalah Ismail bin Hammad bin An-Nu'man, yaitu Imam Abu Hanifah bin Thabit bin Nu'man ibnul Marzaban min abna'i Farisin al-Ahrar, min abna'i Farisil ahrar, dari keturunan para penunggang kuda yang semuanya adalah orang-orang merdeka. Wallahi, dan Ismail ini cucunya Imam Abu Hanifah bersumpah, ma waqa alaina rikun qat, tidak pernah terjadi atas kami dan keturunan kami perbudakan sama sekali. Karena perbudakan waktu itu di mata manusia adalah merupakan sesuatu yang terhina. Di antara kehebatan, keistimewaan, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW itu, dari mulai ayahandanya Nabi Muhammad sampai ke atas pun tidak pernah ada satu di antara mereka yang menjadi budak. Begitu juga yang terjadi kepada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ayahandanya, kakeknya, semuanya sampai ke atas, menurut cucunya tidak ada yang menjadi budak. Bahkan min abna'il Faris, dari orang-orang yang biasa naik kuda. Kuda ini kendaraan lambang kemewahan dulu. Dalam artian bukan orang-orang miskin. Ini bukan sebuah kesombongan, tidak. Maksudnya inilah ilmu, bukan berarti ulama dulu itu miskin-miskin.
Bukan berarti Imam Abu Hanifah itu orang tidak mampu. Beliau dari keturunan orang terpandang. Dan istimewanya lagi, dari keturunan orang terpandang tapi bisa menjadi ulama. Karena biasanya maaf, orang ini kalau udah sukses malas. Orang kalau udah sukses malas. Merasa sudah dibutuhkan, merasa sudah enak hidupnya. Kalau bahasanya orang sekarang ini, orang kalau udah sukses ini malas keluar dari zona nyaman. Bukan nyaman seperti ini. Ngapain susah-susah nyari ilmu? Ngapain harus belajar lagi? Ngapain harus menghinakan diri lagi? Tapi ternyata itu tidak menjadi penghalang untuk Imam Abu Hanifah dalam mencari ilmu, dengan kesuksesannya, dengan kehormatannya, dengan kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Beliau tetap gigih dalam mencari ilmu. Sebab para ulama ini sendiri mengatakan tafaqahu qabla an tasudu. Menurut para ulama, beliau mengatakan tafaqahu, belajarlah kalian, terutama khususnya belajar fikih, berusaha memahami qabla an tasudu, sebelum kalian menjadi pemimpin. Maksudnya sebelum diorangkan, sebelum dianggap orang. Karena ada orang yang dianggap orang, ada orang yang ya dianggap orang. Wujuduhu keadamihi. Ada tapi seperti tidak ada gitu. Undangan tidak pernah dikasih, acara-acara tidak pernah dikasih tahu, ada apapun tidak pernah didatangi, seperti tidak ada gitu. Mungkin karena miskinnya, mungkin karena nggak punyanya, mungkin karena orang tuanya dulu terhina dan macam-macam. Nah, di saat lagi seperti itu, belajar. Apalagi orang yang belum dianggap orang ini biasanya yang belum nikah ya. Maaf. Karena yang belum nikah sini dapat undangan walimah jarang sekali gitu. Paling kalau temennya yang nikah, kalau tetangga ini jarang gitu. Ya orang tuanya yang diundang, kalau enggak kakaknya yang udah nikah yang diundang gitu. Ini biasanya belum diorangkan. Nah, waktu-waktu kayak gitu belajar. Qabla anta sudu, sebelum diorangkan, sebelum mimpin keluarganya, mimpin masyarakatnya dan lain sebagainya. Fa idza sirtum sada fala sabila illa tafaqquh. Kalau sudah menjadi, kalau kalian sudah diorangkan, sudah dianggap orang, fala sabila illa tafaqquh, susah nyari jalan untuk belajar. Apalagi udah dianggap tokoh, mau belajar malu pasti. Ketahuan ternyata baru belajar. Padahal itu bukan menjadi penghalang. Banyak ulama yang masih tetap belajar. Seperti yang kita bahas itu di muqaddimahnya Syarah Hadits Jibril Al-Habib bin Sumit. Bahkan setelah beliau memimpin Rubat Al-Jufri, memimpin pesantren di Madinah pun beliau masih terus belajar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Dan kita ini kalau belajar, kalau ngaji, sombongnya harus dihilangkan. Merasa lebihnya ini harus dihilangkan. Oh, siapa dia? Merasa paling baiknya ini harus dihilangkan. Merasa lebih baik aja itu udah tidak boleh. Masuk majelis, duduk. Ya di sini ya. Ini kan saya lebih baik dari fulan ini. Siapa fulan ini? Saya harusnya di depan. Itu tidak boleh. Hadir, datang sama ustadz, sama syekh, sama mu'alim, sama pengajar, itu perasaan merasa lebih baik dari seseorang itu harus dihilangkan. Sebab dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu musuh bagi seseorang yang merasa baik. Merasa baik. Ini kadang kita terjerumus dalam perasaan seperti ini, tapi kita nggak merasa. Kadang kita nggak merasa. Apalagi, maaf ini, kalau yang biasa medsos ini, omongannya udah sering nasihatin orang. Nah, hati-hati. Apa ini? Apa memang tujuannya nasihatin orang? Apa memang tujuannya dia merasa lebih baik dari orang lain? Merasa orang salah, dia yang benar. Ini harus dihilangkan kalau dalam mencari ilmu. Kalau ingin dapat ilmu barokah itu harus dihilangkan. Sebab itu musuhnya ilmu itu. Orang seperti itu menurut Imam Syafi'i itu musuhnya ilmu. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti banjir itu musuh untuk tempat yang tinggi. Banjir tidak mungkin naik gunung. Banjir ya pasti di dataran
rendah. Ilmu tidak mungkin naik ke orang yang merasa tinggi. Ilmu itu masuknya ke orang yang merasa rendah. Bahkan ada satu orang itu di Indonesia, satu orang ini pulang dari luar negeri habis belajar, ternyata beliau mendapati ada satu orang di Indonesia ini menguasai beberapa bidang ilmu yang yang orang ini belum menguasainya. Akhirnya datang ke orang alim ini, dia mengatakan saya mau belajar. Ini orang dari luar negeri, datang dengan pakaian kebesarannya, pakaian kebesaran ulama, tongkatnya, jubahnya, imamahnya. Kata muallimnya nih, ente datang ke sini mau belajar apa mau ngajar? Lepas dulu itu semuanya sunnah, itu semuanya pakaian yang baik. Tapi ketika itu digunakan untuk belajar, ditakutkan merasa lebih baik, merasa sudah tidak butuh. Seperti itu. Jadi kita ini jangan merasa saya lebih mampu, wah saya lebih hebat, wah saya keturunan fulan, wah saya orang tuanya dulu seperti ini, wah ini dulu satu kota ini muridnya kakek saya semua, muridnya kakeknya bukan muridnya kamu. Apa hubungannya dengan? Jadi kita kalau hadir majelis, kita kalau belajar, kita kalau di masyarakat semuanya itu harus dihilangkan. Yang namanya orang itu yang seperti apa sih? Yang namanya orang itu yang seperti apa? Yang namanya orang itu yang mengatakan laisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaqulu ha anata. Bukanlah seorang yang hebat itu yang mengatakan dulu ayahku seperti ini, dulu kakekku seperti ini, dulu buyutku seperti ini, dulu fulan itu masih keturunan saya. Bukan itu. Tapi man yaqulu ha anata, yang namanya orang hebat yang mengatakan ya ini saya. Ini saya. Kamu keturunan sama, gak usah tanya keturunan saya, ini saya. Kamu nyambung gak nasabnya sama kayak fulan, gak usah bahas itu. Ya ini saya. Kalau mau lihat saya ini. Kecuali mungkin ya maaf dalam pernikahan pengen tahu keturunannya siapa ya. Atau misalkan dalam hal-hal yang lain. Tapi buat membanggakan, yang namanya orang hebat bukan yang membanggakan leluhurnya, tapi yang namanya orang hebat yang berterus terang dengan keadaan dirinya sendiri. Wulida Citi. Nah ini apa hubungannya? Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa beliau itu berada dalam keberkahan doa yang keluar dari sahabat Ali. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan, Wulida Citi, dilahirkan kakeknya Imam Abu Hanifah sanata samanin, tahun 80 Hijriah. Wa dhahaba bihi Sabitun ila ini yang mengatakan berarti cucunya Imam Abu Hanifah, yaitu Ismail. Kakekku, yang dimaksud kakeknya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80. Lahir tahun 80. Wa dhahaba bihi Thabitun ila Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu dibawa oleh Thabit, yaitu ayahnya Imam Abu Hanifah, dibawa oleh ayah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir dibawa oleh ayahnya yaitu Thabit, dibawa kemana? Ila Ali bin Abi Thalib, dibawa menghadap kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa shaghir, dan dia dalam keadaan masih kecil. Fada'alahu bil barakah fi dzurriyyati. Dan Imam sahabat Ali mendoakan Nu'man, mendoakan Thabit, didoakan apa? Agar keturunannya barokah. Thabit didoakan oleh sahabat Ali agar keturunannya barokah. Maka keluarlah Imam Abu Hanifah itu menjadi ulama besar dari keberkahan doanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa nahnu narju minallahil karim, dan kami, kata Ismail cucunya Imam Abu Hanifah,
Kami mengharap dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan ayyakuna hendaknya ada itu Allah, harapan kami Allah itu ada qad istajaba dzalika li Ali fina, telah mengijabahi doa tersebut untuk sahabat Ali, yang mana doanya adalah untuk kita, untuk keturunannya sahabat untuk keturunannya ayahandanya Abu Hanifah dan keturunannya. Orang dulu itu seperti itu. Jadi kalau punya anak dibawa ke ulama dan minta didoakan. Sekarang pun masih ada sebagian seperti itu. Kita jangan ketinggalan dari barokah itu. Kalau punya anak, mintakan doa. Kalau tidak mampu taknik karena mungkin anaknya sudah besar, tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat. Misal, ada orang tua punya anak umurnya sudah hampir 20 tahun. Ada ulama terkemuka, orang soleh yang penuh barokah datang, bawa anaknya bareng dengan orang tuanya menghadap kepada ulama. Jangan mengatakan bahwa majelisnya ulama itu tidak ada bekasnya sama sekali. Kita yakin, tidak yakin hadir di majelisnya ulama itu walaupun satu kali ada bekasnya. Bisa jadi bekas tadi akan bermanfaat setahun, 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Bisa jadi bekasnya itu bermanfaat untuk keturunannya. Misal ada orang mengatakan saya udah hadir hall kemana-mana, kok tidak ada perubahan dalam hidup saya. Ada itu barokah. Mungkin dia tidak merasakan, mungkin memang barokah itu belum datang karena belum waktunya. Bisa jadi dia asalnya malas ibadah jadi semakin semangat ibadah. Bisa jadi dia sering mengalami musibah, sering mengalami kesusahan, semuanya menjadi reda. Bisa jadi keturunannya yang menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang bermanfaat, macam-macam. Ada kejadian. Fakir ini punya teman, nakalnya luar biasa waktu pesantren. Udah macam-macam hukuman yang dia dapatkan karena banyak pelanggaran. Subhanallah, sama salah satu temannya itu waktu bulan Maulid, temannya ini ngajak dia untuk hadir acara-acara Maulid di Jakarta, di Al-Hawi, di Kuita, di Empang, Bogor, acara-acara Maulid besar, punya habaib besar. Kata temannya, udah nanti jangan pulang, ikutan ke Jakarta hadir Maulid. Jadi ya sudah, nyoba sih kayak apa itu Maulid. Karena memang dia jauh dari majelis-majelis seperti itu. Hadir Maulid sekali, 2 kali, 3 kali. Subhanallah, setiap hadir Maulid dia nangis. Setiap hadir Maulid nangis. Setiap hadir Maulid nangis. Pulang dari majelis-majelis Maulid, hidupnya itu berubah 100%. Berubah 180 derajat. Yang asalnya males jadi rajin, yang asalnya suka melanggar jadi keamanan malah. Yang asalnya nggak pernah khidmah jadi ahlul khidmah di pesantren. Sampai sekarang, masya Allah, barokah, manfaat itu. Loh, saya kan bukan anak pondok, hadir majelis. Nanti ada barokah di keturunannya. Dan untuk dirinya sendiri juga. Karena tidak mungkin seseorang yang dekat dengan orang yang hidupnya penuh keberkahan tidak dapat barokah, itu mustahil. Kecuali memang hatinya tertutup dengan kebencian. Hadir majelisnya ulama tapi benci dia sama sahibul majelisnya, benci dia sama orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya tidak mungkin. Itu seperti hujan deras, pengen dapat air, dia keluar dari rumah untuk dapatkan air, tapi tempat airnya, bejananya ini, embernya dia tutup, nggak mungkin dapat air. Tapi kalau dibuka, walaupun dengan malas-malesan, tetap dapat air. Begitu juga kita hadir majelisnya ulama. Yang penting hatinya dibuka. Dalam artian jangan sampai ketutup dengan rasa benci. Males-malesan kita hadirnya, ngantuk nggak apa-apa daripada ngantuk di rumah. Sumpah nggak apa-apa, haruslah gimana lagi lah. Masa tidak hadir dalam bulan Maulid sama sekali, tidak hadir Maulid dengan niat seperti itu. Yang penting tidak ada rasa benci, tetap dapat barokah. Sebab apa? Lebih barokah yang ada di majelisnya orang soleh, lebih deras daripada hujan yang Allah turunkan berupa hujan air. Lebih deras bentuknya, jumlahnya, banyaknya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah sekelompok manusia yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Tidak mungkin rugi. Orang dekat dengan orang soleh itu pasti dapat barokah. Kalau tidak salah saya pernah cerita, dulu ada
seorang wali kutub Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus al-Adani. Waktu itu beliau memegang kutbiyah presidennya para wali. Suatu malam rumahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus ini kemasukan maling ya, karena Habib Abu Bakar seorang wali ahli ibadah. Masuk ternyata Habib Bakar, malingnya masuk ternyata Habib Bakar ini masih dalam keadaan zikir, masih dalam keadaan terjaga, belum tidur. Kaget maling, saking bingungnya akhirnya maling tadi ngumpet di bawah ambengnya Habib Bakar. Jadi di atas ini Habib Bakar lagi zikir, di bawahnya ada maling ngumpet. Habib Bakar tahu, nah dikasih dibiarkan. Tidak lama kemudian maling ini masih ngumpet. Ada 3 orang masuk ke rumahnya Habib Bakar. 3 orang ini mengatakan, ya Habib, mata Robiuna, wahai Habib, yang keempat dari kami meninggal. Ternyata 3 orang itu tadi wali abdal, yang jumlahnya harus ada 4. 3 orang tadi mengatakan yang ketiga meninggal ya Habib. Yang ketiga, yang keempat meninggal. Berarti kami tersisa 3. Sekarang kami datang ke sini minta engkau nunjuk siapa penggantinya, biar jumlahnya tetap 4. Kata Habib Bakar, marhaba. Langsung Habib Bakar mengatakan, gum ya man tahta sarir anta minal abdal. Kamu yang lagi ngumpet di bawah bed keluar, sekarang kamu jadi wali abdal. Maling ini karena malam itu lagi dekat dengan wali. Jadi kita harus anggap semua orang ini wali dan kita deketin, kita husnudzon sama mereka. Insya Allah kita dapat barokah, apalagi hadir majelis-majelis yang baik. Begitu juga misalkan bukan majelis, ternyata di daerah kita kedatangan kiai sepuh atau bukan kiai sepuh, orang soleh walaupun masih muda, ahli ibadah, istiqomah, datangi minta doa, sekalian bawa anaknya, mintakan doa, sekalian mintakan air untuk yang di rumah. Minta biar hidupnya barokah dunia akhirat. Gak usah ngurus dunia dulu, gak usah ngurus dunia. Ini mumpung ada orang alim ini. Kenapa? Saya mau jual rumah gak laku-laku. Jangan ngurus itu dulu. Ini mumpung ada orang alim ini. Kenapa? Anak saya biar diterima lamaran kerjanya nanti dulu. Ini mumpung ada orang alim ini. Kenapa? Toko kok sepi ini. Nanti dulu. Minta biar barokah dunia akhirat. Yang lain ikut. Yang lain ikut. Ada 1 orang, tidak saya sebutkan namanya. Kalau sebutkan antum ini kenal semuanya. Tidak pernah nyantri di pesantren, tapi sekarang luar biasa masyhur. Duit itu kayak datang sendiri. Salah satu penyebabnya, beliau ini khidmah sama 1 wali yang ada di Indonesia. Khidmah terus bertahun-tahun, sudah berkeluarga, tapi tetap khidmah. Sampai suatu ketika sang wali ini ngomong sama orang ini, kamu pengen saya doakan seneng di dunia apa seneng di akhirat? Terus orang ini tanya sama walinya ini, kalau seneng di dunia gimana? Seneng di dunia sementara, tapi kalau di akhirat kamu senang selama-lamanya. Oh kalau gitu saya milih seneng di akhirat. Di dunia kayak gini aja udah cukup. Apa jawaban walinya? Karena kamu milih seneng di akhirat, duniamu ngikut samamu. Dimanapun kamu berada, kamu dikejar-kejar dunia. Insya Allah kamu bahagia dunia akhirat. Nggak lama, tapi kata walinya, kamu nanti bahagia di dunianya nanti setelah saya meninggal. Setelah wali ini meninggal, orang ini sukses luar biasa. Karena milihnya akhirat. Nah, kita ketemu wali, ketemu siapa? Minta doa agar hidup kita, keluarga kita, keturunan kita barokah dunia akhirat. Barokah segalanya, barokah hartanya, barokah umurnya, barokah kesehatannya, barokah ilmunya, semuanya barokah. Kalau udah barokah, dapat rahmat Allah, apa yang kita inginkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dapat doanya sahabat Ali, akhirnya jadilah Imam Abu Hanifah yang ilmunya memenuhi alam semesta ini. Wulida fi asri sahabah. Imam Abu Hanifah ini dilahirkan di zaman sahabat. Zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Wa tafaqaha fi zamanit tabi'in. Dan mempelajari ilmu di zaman tabi'in. Walaqiya sittan minas sahabah. Sempat bertemu 6 orang dari kalangan sahabat. Jadi Imam Abu Hanifah ini bertemu sahabat, 6 orang sahabat. Siapa 6 orang tadi? Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik.
Ketemunya bil Basrah, di kota Basrah. Wa Abdullah bin Harith, dan ketemu sahabat Abdullah bin Harith. Wa Abdullah bin Unais, dan sahabat Abdullah bin Unais. Wa Abdullah bin Abi Aufa, dan ketemu juga sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Wa Wasilah bin Al-Asqa, ketemu sahabat Wasilah bin Al-Asqa. Wa Mu'aqqal bin Yasar, dan juga ketemu sahabat Mu'aqqal bin Yasar. Wa fi Jabir bin Abdullah ikhtilafun, pernah juga berjumpa dengan sahabat Jabir, tapi perjumpaannya Abu Hanifah dengan sahabat Jabir masih menjadi ikhtilaf, perbincangan di antara para ulama. Iya benar ketemu apa enggak? Ada beberapa riwayat yang mengatakan ketemu, ada yang mengatakan tidak ketemu. Wa sami'a Atha bin Abi Rabbah, wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهدايه والرضا لنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.